Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Mazmur 107 ayat 1-43. Saudara dapat membaca semua ayat-ayat ini secara pribadi dan kembali melanjutkan kerenungan ini. Saya akan membacakan Mazmur 107 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecemasan membuat kita mengalami keadaan tidak tenang. Jiwa kita gundah gulana, dan keadaan yang tidak tenang ini, kecemasan ini, bisa mempengaruhi keadaan jasmani dan rohani kita. Suatu kali ada seorang bapak yang menelpon seorang pendeta, minta didoakan, karena ia mengalami penyakit yang parah, dan dokter berkata bahwa umurnya tinggal beberapa bulan. Pendeta ini menanyakan umur bapak itu, dan ternyata umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Sang pendeta berkata kepada bapak itu agar mengucap syukur saja, karena sudah hidup sampai 60 tahun. Tidak usah cemas dengan penyakit yang dialami. Jalani saja hidup dengan berserah dan bersuka cita. Kalau Tuhan panggil kembali, maka itu adalah suatu keuntungan, karena di dalam Kristus mati adalah keuntungan. Bapak yang sakit itu menjadi sadar dan mulai mensyukuri hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Ia tidak lagi merasa cemas akan penyakitnya. Ia tidak cemas akan kematian, karena ada kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia tidak cemas lagi, di saat itulah ia mengalami mujizat. Sakitnya disembuhkan Tuhan, dan ia masih hidup bertahun-tahun lamanya sesudah vonis dokter. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 107 ayat 1-43, ada 4 kali kalimat yang sama tertulis, yang isinya sama dengan Mazmur 107 ayat yang ke-6. "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 keadaan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini yang menyebabkan kecemasan pada manusia. Yang pertama adalah keadaan di padang gurun, yaitu keadaan di mana situasi hidup bagaikan berada di padang gurun, kering, bagaikan tidak ada harapan, keadaan sulit, menderita, susah, saudara. Dan yang kedua, keadaan berdosa dan jauh dari Tuhan. Dosa dapat menimbulkan kecemasan dalam hidup kita, sebab dosa merupakan pelanggaran akan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, keadaan sakit penyakit. Sakit penyakit yang parah, yang bisa membawa kepada kematian jasmani, menjadi penyebab timbulnya kecemasan dalam kehidupan manusia. Dan yang keempat, keadaan dalam perjalanan yang penuh dengan bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang cemas ketika melakukan perjalanan dengan pesawat, dengan kapal laut, atau dengan transportasi darat. Saudara yang dikasihi Tuhan,
berbagai kecemasan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, solusinya hanya ada di dalam Tuhan. Dalam hidup di dunia ini memang ada bahaya, ada ancaman kematian, ada kesulitan, kesusahan, ada penderitaan, dan berbagai macam masalah. Namun demikian saudara, apapun keadaan kita, respon yang perlu kita lakukan adalah datang pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, menyerahkan semua kecemasan dan permasalahan kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan mengampuni kita, menyembuhkan, dan menyelamatkan kita. Tuhan akan membebaskan kita dari segala kecemasan yang kita alami. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-29 bagian akhir tertulis firman Tuhan, "Janganlah cemas hatimu." Dan dalam Matius 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi saudara, Tuhan akan melenyapkan segala kecemasan kita dan memberikan kita kelegaan, pertolongan, dan pemulihan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir dari Mazmur 107 mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Hidup kita ini adalah karena kemurahan Tuhan, saudara. Jangan cemas dalam hidup ini, karena ada Tuhan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Pujilah Dia dan tinggikanlah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi masalah saudara saat ini, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya. Tuhan mendengar setiap seruan doa-doa saudara. Dan Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti memberikan kelegaan. Tuhan melepaskan saudara dari kecemasan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Ada suatu kepastian di dalam Engkau bahwa segala kecemasan kami dilenyapkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Kami bawa kepadamu segala kekhawatiran kami, segala kecemasan kami, segala masalah, persoalan yang kami alami. Kami bawa kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar renungan ini, agar Tuhan Engkau menjamah hati mereka, memulihkan kehidupan mereka, melenyapkan segala kecemasan dari hati dan pikiran mereka, dan memenuhi setiap pribadi, para pendengar renungan ini, dengan damai sejahtera, sukacita, iman, dan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa, ada pemulihan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hidup kami untuk selalu berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat setiap saudara. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!